Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Chat Trading. Pagi hari ini Jumat 7 Juli 5 Juli 2024. Seperti biasa kita pagi hari ini akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU USD dan nanti beberapa pair utama. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channelnya Wijaya Trading, jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, dan share videonya untuk banyak memberikan edukasi kepada teman-teman yang baru tentunya. Kita mulai dari XAU USD dulu. Satu hari ini kita perkirakan akan kemana dan kita bisa menempatkan posisi di mana. Diawali dengan kita melihat di time frame yang lebih besar, di time frame daily. Satu hari kemarin di time frame daily ada kekuatan yang sudah mulai berkurang, ada keraguan di dalam pergerakan naiknya. Kemudian kita juga melihat di situ ada support yang ada resisten yang tidak bisa ditembus dengan baik. Dari sisi time frame D1 ada potensi untuk bergerak turun. Dari time frame H4 ya, di H4 berangsur-angsur sudah juga mulai terbentur di resisten, kemudian merah, kemudian seller sudah cukup kuat menekan hingga di harga 2350. Kemudian mencoba kembali naik hanya sampai di 2361 poin sekian, tidak bisa lebih tinggi bahkan dari resisten yang ada. Sehingga ada potensi, ada kemungkinan akan kembali terkoreksi hingga nanti berada di wilayah support terdekatnya. Kita cari dulu untuk area pentingnya. Di atas kita tandai, di situ ada resisten, kemudian di sisi bawah kita temukan di sana ada supportnya. Kemudian kita juga akan menarik garis koreksi, kira-kira sebagai tanda nanti kita lebih berhati-hati juga. Kita tandai dengan warna kuning ya, untuk nanti kehati-hatian ketika dia bergerak turun. Kemudian simulasinya kita tempatkan kira-kira seperti ini ya, naik, kemudian ini ada konsolidasi, kemudian kembali naik, setelah itu akan mencoba untuk retest kembali ya. Di area itu nanti kita uji, jika break maka kita uji berikutnya di area retracement-nya. Namun di area ini di kisaran 20 ya, di kisaran 2338, jika tidak bisa ditembus dengan baik maka berpeluang akan kembali naik bahkan jauh lebih kuat. Sementara jika nanti dilewati ya, ditembus dengan baik, kita akan mengujinya di area koreksi warna kuning, dan di area itu juga nanti kita akan menguji di wilayahnya. Ketika dia masih berada di kisaran itu, dia bisa kembali memantul, dan sebaliknya jika lebih rendah atau lebih tinggi maka dia akan bergerak lanjut. Sementara di support berikutnya kita tandai di kisaran 2297 untuk kekuatan maksimumnya ya nanti ya. Di posisi atas kita akan lihat lagi ada resisten di sana yang akan kita tandai. Di sana ada resisten yang cukup kuat juga sebagai nanti area uji ketika dia bergerak naik. Dari sisi daily range-nya kita juga nanti akan menggunakan yang masih ideal saja ya. Kita gunakan kembali di time frame H4 ya, karena H1 ya, karena ini nanti kita akan lebih mengambil jangka pendeknya, kita akan mengambil peluang-peluang pendeknya. Dengan pemetaan di H4 tadi,
setidaknya kita akan menarik nanti satu daily range ya, daily range yang tidak terlalu tinggi, kita ambil kira-kira di sana, sehingga nanti ketika turun kita akan menguji di wilayah retracement-nya. Demikian juga ketika nanti naik, kita akan menguji di wilayah resisten yang ada di sana, yang kita tandai warna kuning. Karena potensi akan bergerak turun, ya akan berpeluang turun, tentu saat ini kita nanti akan mengujinya, apakah dia akan mampu naik menembus 2366, atau bahkan kita akan menandai di situ ada level psikologisnya, apakah dilewati apa enggak, sehingga kita nanti bisa memanfaatkan peluang-peluang pendeknya. Kita tempatkan dulu dari level psikologis yang hari ini lebih rendah dari level psikologisnya. Kemudian nanti kita targetkan cukup di 2346. Dan selanjutnya kita tempatkan di 23 terlalu banyak ya, di atas saja ya, 2338. Kita tandai dulu untuk yang posisi turunnya ya. Sell kita tempatkan di 2352. 2352.40. Kemudian untuk target yang terdekat kita tempatkan di 2345. 2345 poin 48 ya, 2345.48. Selanjutnya untuk target berikutnya, jika di area itu di 2345 masih belum ada tanda-tanda pembalikan, momentum masih kuat, maka kita akan targetkan berikutnya di harga 2338.57 ya. 2338.57. Sementara area jenuh hari ini kita perkirakan maksimum berada di 2320. Ini sebagai area jenuh. Area jenuh jual kita tandai di 2320. Ini maksimum mungkin di 2330. Kita juga lihat nanti apakah mampu menembus apa enggak. Kemudian baru di 2320. Ini untuk simulasi ketika dia nanti koreksi atau ketika dia mencoba untuk menekan ke bawah. Sementara untuk posisi yang di atas, karena pergerakan kemarin cukup pendek, kita manfaatkan yang lebih dekatnya saja ya, mengingat perhitungan dari sisi running dan targetnya. Kalau kita gunakan daily range yang ini, maka nanti kemungkinan maksimum berada di 2388. Oke, sementara kalau kita menempatkan posisi buy di sana, untuk targetnya kita nanti akan tempatkan di ujungnya ya, di ujung dari resisten di sana.
atau kita tempatkan lebih tinggi sekalian ya. Untuk hari ini kita tempatkan lebih tinggi. Kemudian untuk targetnya kita akan sekalian taruh di Oke, kita targetkan nanti di sana 2373. Untuk posisi buy-nya kita tempatkan di 2365. Posisi buy kita tempatkan di 2365.80. Kemudian untuk target yang terdekat di 2373. 2373.75. Kemudian jika tidak ada tanda-tanda pembalikan, kita masih akan targetkan kembali di 2381. Target berikutnya 2381.31. Kemudian area jenuhnya kita tiga dua kosong. Area jenuh kita coba di sisi sebelah kiri ya. Kita lihat di sisi sebelah kiri, kita tempatkan di 2389 ya, di 2389. Area jenuh beli kita tempatkan di 2389. 2389 nanti kita uji di sana. Oke, ini simulasinya, mudah-mudahan nanti mendekati target yang kita tentukan. Dengan segala simulasinya, tentu ini adalah bagian dari rencana saja. Untuk target boleh silahkan disesuaikan, untuk resiko juga bisa sesuaikan dengan style masing-masing. Bukan bagian dari sinyal yang harus diikuti serta-merta, karena setiap orang punya pandangan sendiri, punya cara sendiri, langkah sendiri untuk menempatkan posisi, untuk membaca probabilitas. Yang pasti mau entry di tengah, mau entry di atas, di bawah, semuanya dengan banyak pertimbangan ya boleh-boleh saja. Tidak ada yang salah dalam penempatan. Yang paling penting adalah bagaimana kita melihat peluang itu dari sudut pandang yang lain ya. Perhitungkan sisi resiko dan perhitungkan juga dari potensi-potensi yang ada, dari historinya, dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tentu melihat struktur yang ada, market yang terbentuk, kemudian kita cari yang realistis, kira-kira kemampuan pergerakannya sampai di mana, kira-kira kalau naik untuk harian itu seperti apa, kemudian perhatikan dari karakteristik candle yang terbentuk, termasuk range yang terbentuk dari candle yang ada. Karena bisa jadi setiap pergerakan, setiap karakter yang ada di sana hanya memberikan petunjuk yang tidak signifikan, yang berada di area yang masih berada di konsolidasi, tidak ada tren di sana, sehingga harus kita bersabar menunggu tren itu muncul. Kalau kita pengen cari probabilitas yang lebih besar.
tentu dengan banyak pertimbangan tadi ya dari sisi teknikal yang kita sudah baca. Mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.